Oke, sudah saya rekam nih. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan memulai kelas pemasaran strategik, mata kuliah pemasaran strategik untuk pertemuan yang pertama ya. Untuk pertemuan yang pertama, saya akan mulai dengan perkenalan diri dulu ya. Katanya tidak kenal maka tidak sayang ya. Ini beberapa teman-teman di sini sudah kenal saya, tapi ada juga yang mungkin belum kenal ya. Singkat saja, saya akan perkenalkan, saya tayangkan CV saya ya. Oke. Semuanya jelas ya dengan suara saya ya. Kalau jelas bagus. Soalnya kemarin agak ada masalah sih waktu saya ngajar. Oke ya, perkenalkan nama saya Devri Sulistianto, biasa dipanggil Devri ya. Terus saya kelahiran 15 Desember 86 di Semarang. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di program PhD ya di Chungyeon Christian University. Jadi saya tinggal di Chungli. Di sini ada yang tinggal di Chungli nggak? Ada yang tinggal di Chungli atau di Taoyuan? Ada nggak? Oh, ada ya. Mbak ini ya. Mbak ini di mana Mbak? Oh di Taoyuan. Mbak ini di Taoyuan. Oke, dekat ya berarti ya. Oke, jadi saya tinggal di Taoyuan. Terus, wow deket IKEA ya, saya tahu. Untuk background pendidikan saya, S1 saya manajemen ya. Kemudian saya juga ambil bahasa Inggris. Kemudian S2. Oh, ini CV yang agak lama nih ya. Di S2 saya di Chungyeon Christian University saya ambil teknik industri ya. Jadi memang background pendidikan saya macam-macam ya. Ada ekonominya, ada bahasa Inggrisnya, ada tekniknya gitu ya. Dan saya juga pernah dulu belajar di international business juga ya. Jadi background pendidikannya macam-macam. Okay. Yes. Ini ada suara kemeresak ini apa ini? Ya nggak tahu nih. Semoga tidak mengganggu suara saya ya. Jadi Anda tetap dengar suara saya. Oke, saya lanjutkan. Jadi waktu kuliah dulu saya sempat melakukan beberapa penelitian ya. Ini beberapa daftar penelitian saya. Terus oh ya, saya mohon maaf tadi saya salah masuk channel ya, salah masuk ruangan. Jadi saya pikir Anda itu manajemen 5 ya. Saya pikir Anda manajemen 5. Terus saya masuk ke manajemen 5 kok nggak ada orang nih ya. Saya chatting dengan Mas Yohanes, oh Mas ini kok nggak ada orang nih. Oh ternyata di kelas gede ini. Ternyata di kelas manajemen 3. Loh, seharusnya Anda tuh kan manajemen 5 ya. Setahu saya loh ya, Anda manajemen 5. Jadi seingat saya, jadi selama ini tuh saya sudah ngajar manajemen 1. Manajemen 1 tuh yang saya ingat itu Mbak
Mbak Rita ya, Mbak Rita Sugiarto itu benar ya. Mbak Rita sama Mas Mas siapa itu, aduh yang dari Semarang itu yang kerja di tim itu loh, Mas siapa namanya, yang orang Semarang itu, Mas siapa ya namanya, saya lupa. Oh, Facebooknya Mas Ang itu ya. Oh, Mas Anggoro ya, Mas Anggoro itu udah. Mas Anggoro. Terus manajemen 2 itu dengan manajemen 2 itu saya lupa manajemen 2. Terus manajemen 3 itu angkatannya Mbak Arik, terus Mbak Indri gitu ya. Manajemen 4 itu Mas Mas oh enggak, benar. Manajemen 2 itu Mbak Arik, Mbak Indri, Mbak Tri itu ya. Manajemen 3 itu Mas Ken siapa? Mas Nano ya, Ken Nano itu ya, Mas Nano. Manajemen 4 itu Mas Bimo, terus Mbak Suci, itu manajemen 4 ya. Terus manajemen 5 Anda ini ya. Nah seharusnya setahu saya Anda manajemen 5 ya, bukan manajemen 3 ini. Tapi ya enggak tahu lah ya. Terus dulu saya juga aktif ya, selama mahasiswa itu saya aktif di beberapa kegiatan ya, macam-macam ini, baik di eksternal, baik internal gitu ya. Terus ini beberapa prestasi ya, prestasi saya misalnya ini sebagai lulusan terbaik. Dulu saya ambil kuliah dua mata kuliah bukan dua mata kuliah, dua major ya. Yang pertama saya ambil manajemen, yang kedua saya ambil bahasa Inggris. Nah kedua-duanya saya jadi lulusan terbaik ya. Terus tahun 2010 pernah menjadi juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis. Di tingkat Kopertis itu tingkat Jawa Tengah. Jadi ini memorable sekali ya buat saya, memorable sekali karena selama hampir 10 tahun ya, universitas saya itu wakilnya nggak pernah masuk 3 besar ya. Jadi nggak tahu waktu saya ikut ya tahun 2010 itu langsung juara 3 gitu. Padahal dekan saya gitu ya sudah nggak yakin, nggak mungkin lah kita menang lah gitu ya, nggak mungkin lah kita menang. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena ada undangan ya, kita tetap menghormati gitu ya. Akhirnya saya diajukan mewakili menang juara 3 gitu, nggak nyangka gitu ya. Ini prestasi yang membanggakan sih buat saya. Jadi ini untuk juara ini pialanya itu tinggi sekali ya. Di pialanya itu tinggi sekali dibandingkan piala-piala yang lainnya gitu ya. Ini piala yang paling tinggi. Cuman kesalahan saya itu saya lupa berfoto dengan pialanya itu. Ya. Karena pialanya itu diminta oleh universitas, ya, diminta oleh universitas. Saya cuman terima duitnya saja, lumayan 2,5 juta. Ya buat ukuran mahasiswa lumayan ya, dapat 2,5 juta cuma-cuma ya. 2,5 juta waktu itu. Nanti satu waktu saya kalau ada kesempatan, saya pingin sekali berfoto dengan pialanya itu ya. Karena waktu itu belum sempat berfoto dengan pialanya.
Terus tahun 2009 itu saya menjadi the first winner of Student of the Year. Itu semacam kompetisi, kontes ya, kontes mahasiswa berprestasi, tapi ini tingkat tingkat universitas, dan saya juara satu. Dan sebetulnya ini saya juga sanksi, maksudnya waktu saya ikut itu juga ragu-ragu, karena saingan saya waktu itu juga berat-berat ya, dari fakultas psikologi, dari fakultas hukum itu yang terutama. Ternyata dari fakultas psikologi dan hukum itu malah nggak masuk juara. Saya yang masuk juara. Waktu itu hadiahnya itu laptop. Laptop waktu tahun 2009 itu masih barang yang yang mewah ya waktu itu. Wah, senang sekali saya dapat laptop. Saya waktu menang itu, saya waktu ikut lomba ini nggak cerita apa-apa sama mama ya. Saya nggak cerita. Sore saya cerita bahwa menang, bawa laptop, mama kaget. Kamu bawa laptopnya siapa? Habis menang, wah ya. Nah, karena menang ini kemudian saya dapat laptop, terus saya mewakili ke tingkat Kopertis. Makanya waktu 2010 itu saya mewakili di tingkat Kopertis. Nah, terus terkait juga ke prestasi yang lainnya ya. Ini prestasi yang sangat berkesan sih. Saya terpilih menjadi salah satu kandidat atau delegasi yang dikirimkan mengikuti AKUKA Student Camp di Korea Selatan. Waduh, enak ini ya. Saya berangkat bersama satu teman saya lagi. Nah, dibayarin semua ya, dari tiket pesawat dibayarin, visa dibayarin, akomodasi ditanggung. Waduh, menyenangkan sekali. Jadi seringkali nih saya bersyukur ya, seringkali saya kalau berangkat ke luar negeri itu dibayarin ya. Kayak ini di Korea Selatan nih saya dibayarin ya kan. Terus ke Taiwan juga saya dapat kesempatan beasiswa gitu kan, dibayarin juga. Terus saya ke Hong Kong ya, karena saya juga mengajar di UT Hong Kong gitu ya. Saya juga seringkali nih ke Hong Kong dibayarin juga ya. Dan kebetulan besok saya akan ngajar di Hong Kong. Besok saya akan berangkat siang jam 12:30 ya, flightnya 12:30 saya berangkat. Jadi luar biasa ya, syukur sih bisa dibiayai ya. Terus saya juga pernah menjadi dapat beasiswa dari Van Deventer. Nah, Van Deventer itu sebuah organisasi milik Belanda ya. Organisasi milik Belanda, saya dapat beasiswa. Terus saya juga pernah didanai untuk, jadi saya mengajukan proyek gitu ya, project gitu kan. Nah, proyek saya berhasil diterima dan didanai oleh Dikti ya. Dikti itu Direktorat Pendidikan perguruan tinggi lah, pokoknya seperti itu, kayak dinas pendidikan gitu ya. Saya mengajukan keterima. Ini pada waktu itu kegiatan ini sangat prestisius ya, yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi selama 3 tahun berturut-turut itu proposal project saya diterima ya. Selain di akademis ya, saya juga berprestasi di non akademis ya. Waktu itu saya masuk ke jadi juara favorit di kompetisi vokal grup, nyanyi. Nah, ini beberapa prestasi ya yang saya dapatkan selama ini. Terus apa lagi? Oh, ini
piagamnya ya, beberapa piagamnya. Ini penghargaan, yang ini penghargaan untuk dari Fakultas Sastra untuk apa? Untuk lulusan terbaik ya, Award of Excellence. Kemudian ini untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya baik juga. Ini indeks prestasi ya, 3,94. Teman-teman di sini gimana nih selama kuliah? Ada yang IPK-nya 4 nggak? Dulu saya pernah sih beberapa kali itu bukan IPK, sorry, IPS ya, IP semester ya, IP semesternya 4 ya. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah ya IP semesternya 4,0? Ada nggak? Halo. Oke, masih ngikutin ya. Oke, Mbak Windy masih ada di sini. Oke, ya semoga teman-teman bisa dapat IP semester 4 ya, 4,0. Jadi kalau IP 4,0 itu semua A, pasti membanggakan ya. Ya, amin ya. Terus dulu IP semester IP kumulatif ya, IPK saya hampir 4 ya. Ini ya untuk Fakultas Sastranya ini. Waktu itu IPK saya hampir 4, yaitu 3,99. Jadi itu di transkrip itu semua A ya, semua A, muncul satu nilai yang AB. Semua A muncul satu nilai yang AB-nya ya 3,99. Ini untuk yang bahasa Inggris. Oh ya, sudah habis. Nah, itu perkenalan singkat ya mengenai saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada Mbak Hamida, ada Mbak Nuriati, ada Mas Sahid ya, Mas Sahid Afendi, ada Mbak Lufiana, Mbak Harpa. Berarti minggu depan ya kita minggu depan benar ya, kita akan TTM ya. Oke, minggu depan kita akan TTM, nanti kita bisa ketemu ya. Semoga bisa kenalan dengan Anda secara langsung. Ya. Saya nggak tahu ya. Di kadang itu saya juga heran kalau saya lihat masa lalu saya. Masa lalu. Jadi saya tuh dulu ya kuliah dua itu barengan loh ya, bukan sendiri-sendiri. Jadi kuliahnya 2, saya juga aktif di organisasi gitu ya. Saya juga kerja juga. Dulu saya mulai ngajar gitu ya, ngelesi ya istilahnya ya. Saya sejak semester 1 itu saya sudah ngajar. Nah, terus di gereja pun saya juga masih pelayanan gitu ya. Kadang saya kalau melihat dulu itu kadang heran gitu ya, heran kok bisa gitu ya saya melakukan semuanya itu gitu loh ya. Dan kemudian nilainya juga nggak buruk gitu ya, baik lah ya. Kadang orang kalau terlalu aktif di organisasi atau di kegiatan lain itu kan biasanya akan mengorbankan nilai akademis ya, mengorbankan akademisnya. Tapi kok saya ya enggak gitu ya, bahkan saya bisa mempertahankan nilai yang terbaik. Kadang saya juga heran gitu ya. Nah, akhirnya
saya menyimpulkan bahwa, dan ini menjadi moto hidup saya, bahwa everything is only by His grace, gitu ya. Jadi segala sesuatu, gitu ya, segala sesuatu, terutama pencapaian prestasi itu karena anugerah, gitu ya. Jadi apa yang saya capai selama ini itu karena anugerah. Jadi tidak ada kesempatan buat saya untuk sombong gitu, nggak ada ya. Tapi itu anugerah Tuhan, gitu ya. Makanya ini jadi moto hidup saya, gitu ya. Everything is only by His grace. Ya, segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Nggak cuman hal yang baik aja gitu, hal-hal yang mungkin kita anggap kurang baik, yang buruk, itu pun juga anugerah, gitu ya. Karena kadang memang hal-hal yang tidak baik, yang buruk itu Tuhan izinkan, gitu ya, untuk membuat kita lebih baik lagi, gitu ya. Jadi ya bersyukurlah, saya bersyukurlah dengan apa yang sudah saya capai, baik yang baik, baik yang kurang baik, gitu ya, semua bersyukur. Oke. Jadi nggak ada vitamin khusus. Nggak ada vitamin khusus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyain, kita bagaimana cara membagi waktu? Jadi dulu kan kuliah saya tuh ada 2 tuh ya. Jadi kalau saya pagi berangkat, itu pasti pulangnya malam. Ya, hampir setiap hari saya berangkat pagi, pulang malam, Senin sampai Sabtu, gitu ya. Nah kebetulan kuliah saya nggak bisa berbenturan, gitu ya. Nggak berbenturan karena yang satu memang kuliahnya pagi, yang satunya kuliahnya malam. Nah, di sela-sela itulah saya ya ikut organisasi, terus saya ya ngelesi, gitu ya. Dulu pengalaman mengajar ya, dulu awalnya saya punya satu, ya. Saya privat 1 orang. Terus dari 1 orang ini saya ditambah lagi 2, ditambah lagi 3, dan terus akhirnya menurut saya banyak sekali dan saya nggak bisa handle kan. Akhirnya itu di akhir-akhir semester itu ya, di akhir-akhir semester saya coba buat bimbingan belajar ya, jalan waktu itu ya. Saya buat bimbingan belajar, saya merekrut teman-teman ya, teman-teman kuliah gitu ya, yuk kamu yang mau ngajar sama aku ya. Nah, akhirnya saya sudah jadi bos kecil waktu itu ya, saya sudah jadi bos kecil. Saya sudah jadi bos kecil dari sebelum saya lulus ya. Sebelum saya lulus sudah jadi bos kecil. Jadi tapi memang betul kok, pekerjaan yang paling nyaman itu ya usaha sendiri, gitu ya. Pekerjaan yang paling nyaman itu usaha sendiri. Terus juga hal yang membanggakan itu ketika kita bisa kasih kerjaan buat orang lain, terus bisa menggaji orang lain, itu menyenangkan ya. Dulu waktu itu saya seneng banget, saya bisa gaji temen saya itu 1 juta ya waktu itu, 1 bulan 1 juta. Waktu itu menurut saya loh ya, waktu itu menurut saya termasuk baik gitu, gajinya baik lah 1 juta, karena untuk ukuran mahasiswa ya. Jadi teman-teman saya kan waktu itu juga masih mahasiswa dengan penghasilan 1 juta per bulan dengan pekerjaan part time itu kan, karena tidak mengganggu kuliah mereka, karena part time kan tidak mengganggu kuliah mereka. Dan kalau dibandingkan dengan UMR ya, waktu itu UMR di daerah saya di Semarang ya itu 800.000. Jadi kalau saya bisa gaji teman saya 1 juta, itu kan berarti untuk pekerjaan part time gitu ya. Jadi kan sudah baik sekali. Nah, jadi senang saya. Jadi teman-teman di sini kalau misal Anda ingin punya cita-cita untuk buka usaha sendiri, ya saya dukung ya. Saya dukung. Mungkin nanti bisa sharing juga sama saya. Nah, kebetulan dulu background saya itu manajemen, konsentrasinya entrepreneurship
Ya, entrepreneurship Anda tahu ya, entrepreneurship itu wirausaha. Jadi saya punya background nih, ya, background entrepreneurship. Saya diajari bagaimana merencanakan bisnis, gitu ya. Nah, sebetulnya bimbingan belajar saya itu munculnya dari tugas. Di dosen saya tuh kasih tugas tuh kan, kasih tugas untuk membuat bisnis plan, rancangan bisnis. Ya, rancangan bisnis. Terus saya bikin dengan waktu itu kelompok tuh ya, kelompok. Tuh, suaranya putus-putus ya. Sekarang gimana? Halo, halo, halo. Aduh, ini kasusnya sama ya. Kelas sebelumnya juga gitu, suaranya putus-putus. Ya, sampai kemarin kelas sebelumnya bilang, Pak, di Skype aja Pak. Di Skype sepertinya lebih bagus. Kalau di kelas lain bagaimana? Suaranya indah atau putus-putus? Kalau di kelas lain? Kalau di kelas lain suaranya putus. Kalau di kelas, di kelas lain bagus ya. Aduh, jangan-jangan ini jaringan di tempat saya nih yang kurang bagus nih. Kadang indah, kadang putus-putus. Atau saya khawatirnya ini headset saya yang bermasalah. Jelas ya. Oke, pokoknya semaksimal kita lah ya, pokoknya hari ini. Saya nggak tahu solusinya gimana gitu, kalau masalah jaringan tuh susah ya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai bisnis ya. Jadi usaha bimbingan belajar saya itu sebetulnya lahir dari bisnis plan, dari tugas. Jadi kasih tugas sama dosen untuk membuat bisnis plan. Nah, dari bisnis plan itu saya realisasikan. Jadi saya buat beneran. Akhirnya jalan gitu ya. Ini nggak nyombong ini ya. Saya buka bimbingan belajar itu saya bisa kredit mobil sendiri waktu itu. Bisa kredit mobil sendiri. Saya bisa beli motor fiction. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Oke, halo, halo. Oke, halo, 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 halo. Halo, halo. Oke, bisa dengar ya? Tes. Halo, tes. Halo, halo. Halo, tes. Halo, tes. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo. 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 Halo, halo. Halo. Tes. Tes.